Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Giovanni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi Keperawatan S1, Fakultas Kesehatan. Nah, teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya kita melakukan penyuluhan. Kebetulan di sini saya mendapatkan tema tentang penimbangan balita. Nah, untuk pokok bahasan jadi penimbangan balita di posyandu. Untuk sub pokok bahasan penimbangan balita, untuk sasarannya itu ibu-ibu yang mempunyai balita ya teman-teman ya. Nggak mungkin lah masa anak-anak remaja ya kan. Untuk hari atau tanggal bisa disesuaikan. Nah, sini saya untuk hari Sabtu tanggal 17 Desember 2020. Nah, untuk waktu 30 menit, tempat posyandu. Penyuluh saya sendiri, Riko Giovanni. Adapun tujuan umumnya ya teman-teman. Nah, di sini tujuan umumnya setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit, diharapkan ibu-ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun mampu memahami atau mengerti tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan bayi dan balita. Nah, jadi diharapkan ibu-ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun itu memahami atau mengerti tentang pentingnya pertumbuhan balitanya, begitu teman-teman. Nah, untuk tujuan khusus setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit, diharapkan ibu-ibu yang mempunyai balita mampu memahami tentang, yang pertama itu mampu menjelaskan tentang tujuan penimbangan balita. Nah, jadi ibu-ibunya itu mampu menjelaskan tentang tujuan penimbangan balitanya itu untuk apa, gitu teman-teman ya. Yang kedua, mampu mengulang kembali kapan balita harus ditimbang. Nah, jadi ibu-ibunya itu tahu kapan balitanya harus ditimbang. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan tentang cara menilai pertumbuhan balita. Yang keempat, menjelaskan tentang tanda-tanda gizi buruk pada balita. Nah, itu penting ya teman-teman ya. Jadi ibu-ibunya itu paham, tahulah tanda-tanda gizi buruk pada balita itu seperti apa. Dan untuk yang kelima, menjelaskan tentang pengertian posyandu. Untuk yang keenam, mampu menjelaskan manfaat penimbangan balita. Nah, jadi ibu-ibunya itu tahu manfaat penimbangan bagi balitanya itu untuk apa ya. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada topik penimbangan balita, dan yang kedua sasarannya adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun. Yang ketiga metode. Nah, metodenya sini saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Untuk media menggunakan laptop. Selanjutnya ada pelaksanaan. Untuk tahap orientasi itu 2 menit ya teman-teman ya. 2 menit itu kita gunakan untuk mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan sama penyuluhan. Nah, itu kita 2 menit teman-teman. Nah, kegiatan sasarannya itu yang pertama menjawab salam, mendengarkan, perkenalan, sama menyimak teman-teman ya.
tujuan penimbangan balita. Nah, kita jelaskan tujuan penimbangan balitanya itu apa, teman-teman ya. Kapan balita harus ditimbang, cara menilai pertumbuhan balita, tanda-tanda gizi buruk pada balita, pengertian posyandu, manfaat penimbangan balita di posyandu. Dan yang kedua ada memberikan kesempatan bertanya kepada sasaran. Dan yang ketiga menjawab pertanyaan. Nah, jangan lupa teman-teman ya, udah memberikan pertanyaan jangan lupa dijawab. Nah, kegiatan sasarannya itu yang pertama memperhatikan penjelasan. Udah jelas lah ya, memperhatikan penjelasannya. Yang kedua, sasaran mengajukan pertanyaan. Nah, jadi biar bertanya lah. Dan yang ketiga, mendengarkan jawaban dari presentator. Nah, untuk medianya menggunakan laptop. Untuk yang ketiga ada tahap terminasi. Ini waktunya 8 menit ya teman-teman. Yang pertama itu evaluasi penyuluhan. Nah, kita mengevaluasi. Yang kedua menyimpulkan. Dan yang ketiga kontrak waktu berikutnya. Yang keempat menutup dengan salam. Sasarannya itu menjawab pertanyaan, memperhatikan, menjawab, dan menjawab salam. Selanjutnya ada evaluasi kriteria. Struktur yang pertama menyiapkan SAP. Nah, itu udah pasti ya teman-teman ya. Dua, menyiapkan media, jadi disiapkan medianya. Dan yang ketiga menyiapkan tempat. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya. Dan yang keempat kontrak waktu dengan sasaran. Yang bagian B ada proses. Nah, proses yang pertama itu sasaran memperhatikan saat diberi pendidikan kesehatan. Jadi memperhatikan ya teman-teman ya. Yang kedua sasaran aktif bertanya. Jadi sasarannya itu ibu-ibunya itu bisa aktif bertanya teman-teman. Dan yang ketiga mampu mengulangi materi yang diberikan oleh presentator. Nah, jadi ibu-ibunya itu mampu mengulangi materi yang diberikan oleh presentator gitu teman-teman. Dan yang keempat hasil. Sasaran mampu menjawab pertanyaan lebih besar dari 80% itu bisa dibilang sudah berhasil. Kalau 50-80% itu cukup. Kalau kurang dari 50% itu artinya kurang berhasil ya teman-teman ya penyuluhannya. Nah, di sini ada materinya ya teman-teman. Tujuannya itu memantau pertumbuhan setiap bulan. Balitanya setiap bulan itu dipantau ya teman-teman ya. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaannya itu penimbangan balita dilakukan setiap bulan di posyandu. Nah, jadi sebulan sekali itu ditimbang lah ya di posyandu. Untuk selanjutnya cara mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita. Nah, setelah balita ditimbang, hasil penimbangan dicatat di buku kesehatan ibu dan anak atau kartu menuju sehat KMS. Maka akan terlihat berat badan anak naik atau tidak. Jadi ibu-ibunya itu bisa melihat perkembangan balitanya teman-teman, naik atau tidak begitu. Nah, di sini ada keterangannya. Satu, naik bila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna pada KMS. Yang kedua, garis pertumbuhannya pindah ke pita warna atasnya.
Nah, jadi kalau naik itu garis pertumbuhannya pindahnya itu ke pita warna ke atasnya teman-teman ya. Kalau turun itu berarti ya turun. Yang kedua ada tidak naik bila. Nah, tidak naik itu yang pertama garis pertumbuhannya menurun. Nah, kalau garis pertumbuhannya menurun ya menurun. Yang kedua garis pertumbuhannya mendatar. Nah, kalau mendatar itu kan artinya nggak ada perkembangan ya teman-teman ya, di situ-situ aja, jadi balitanya itu nggak berkembang. Yang selanjutnya garis pertumbuhannya naik tetapi pindah ke pita warna yang lebih muda. Selanjutnya ada tanda-tanda balita gizi kurang ya teman-teman. Yang pertama itu berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut dan badannya kurus. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Yang kedua mudah sakit. Nah, mudah sakit juga teman-teman ya. Dan yang ketiga tampak lesu dan lemah. Nah, jadi balitanya itu nggak aktif ya teman-teman ya, lemes. Dan yang keempat mudah menangis dan rewel. Ya, jadi balitanya itu nangis terus sedikit sakit. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada jenis gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada marasmus. Marasmus itu balitanya itu kurus ya teman-teman, wajah seperti orang tua. Nah, wajahnya tuh seperti orang tua karena kurang gizi ya teman-teman ya. Terus perut cekung ya teman-teman, perutnya tuh cekung. Selanjutnya otot pantat mengendor. Nah, otot pantatnya itu mengendor juga salah satu cirinya teman-teman ya. Terus otot lengan dan tungkainya itu keriput teman-teman ya, karena kurang cairan, kurang gizi, jadi keriput. Selanjutnya yang kedua ada kwashiorkor. Nah, itu tanda-tandanya itu yang pertama itu ada edema seluruh tubuh, terutama pada punggung kaki. Nah, pada punggung kaki ya teman. Selanjutnya cengeng, rewel, apatis. Terus perutnya buncit. Nah, itu juga salah satu tanda-tandanya ya teman-teman. Rambut kusam dan mudah untuk dicabut. Nah, jadi rambutnya itu kusam dan mudah dicabut ya teman-teman ya. Selanjutnya bercak kulit yang luas dan kehitaman, bintik kemerahan. Nah, itu teman-teman juga menandakan terjadinya kwashiorkor. Nah, yang ketiga ada marasmik kwashior. Nah, itu penggabungan dari gejala marasmus dan kwashiorkor ya teman-teman ya. Selanjutnya pengertian posyandu. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Selanjutnya ada manfaat penimbangan balita setiap bulan di posyandu. Nah, itu manfaatnya. Yang pertama untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Yang kedua untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Yang ketiga untuk mengetahui balita yang sakit, demam, batuk, pilek, diare. Nah, jadi tahu balitanya itu demam, batuk, pilek atau diare. Dan juga ada berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya BGM. Nah, bawah garis merah, dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Nah, jadi tahu ya teman-teman, kalau balitanya itu dicurigai mengalami gizi buruk. Nah, itu bisa segera dirujuk ke puskesmas. Mungkin kalau ini ibu-ibunya nggak ke posyandu ya teman-teman ya, kan tidak tahu ya ibu-ibunya itu kalau balitanya itu gizi buruk atau tidak. Nah,
Kalau di posyandu kan langsung ada rujukan untuk dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui kelengkapan imunisasi. Nah, yang kelima untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Nah, biar gizinya itu balitanya itu tercukupi ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebih saya minta maaf apabila ada salah kata